Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas manajemen pemesanan dan pengiriman dalam aplikasi Shopee. Nah, sebelum kami membahas apa itu manajemen pemesanan dan pengiriman dalam aplikasi Shopee, yang pertama yaitu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Sobirin, yang kedua Ismi Rosia Duyanti, yang ketiga Dilara Gita Cahyani. Pada slide selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen pemesanan dan pengiriman dalam aplikasi Shopee. Pada aplikasi Shopee, manajemen pemesanan pengiriman merupakan fitur yang membantu penjual mengelola pesanan dan proses pengiriman dengan mudah dan efisien. Nah, dalam sistem ini, manajemen pemesanan dan pengiriman barang terdapat beberapa atribut yang dimiliki oleh entitas-entitas tersebut. Yang pertama yaitu pembelian, yang kedua penjualan, yang ketiga barang, yang keempat pesanan, yang kelima bayaran, yang keenam pengiriman, yang ketujuh ulasan. Nah, latar belakang dalam era digital serba cepat seperti ini, e-commerce telah menjadikan salah satu pilar utama dalam aktivitas ekonomi global. Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara telah berhasil menarik perhatian jutaan pengguna dengan menawarkan berbagai produk, layanan, dan yang beragam. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap kesuksesan Shopee adalah sistem manajemen pemesanan dan pengiriman yang efisien. Selanjutnya, nah, dalam rumus masalah ini, dalam kasus manajemen pengiriman dan pemesanan barang di aplikasi Shopee, memiliki beberapa rumus masalah yang akan diselesaikan, antara lain adalah apa saja entitas yang terlibat dalam masalah manajemen dan pemesanan pengiriman di dalam aplikasi Shopee. Apa saja atribut yang ada di dalam entitas pada manajemen pemesanan dan pengiriman di aplikasi Shopee. Apa saja derajat relasi yang digunakan dalam menghubungkan entitas. Nah, yang terakhir, bagaimana bentuk data modeler dari entitas yang dihubungkan dalam manajemen pemesanan dan pengiriman aplikasi Shopee. Nah, tujuannya yaitu mengetahui apa saja entitas yang terlibat. Yang kedua, mengetahui apa saja atribut yang ada di dalam masing-masing entitas. Yang ketiga, mengetahui derajat relasi yang ada dalam manajemen pemesanan dan pengiriman di aplikasi Shopee. Nah, bagaimana data modeler dari pesanan dan pengiriman di aplikasi Shopee? Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ismi Rosyami Duyanti. Kepadanya dipersilahkan. Sini kami akan bahas entitas yang terlibat. Jadi, entitas itu dalam konteks sistem basis data adalah objek atau aktor yang memiliki eksistensi di dunia nyata dan dalam sistem informasi. Entitas dapat berupa benda nyata, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang relevan dengan sistem yang sedang dikembangkan. Setiap entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik atau properti uniknya. Dalam sistem manajemen pemesanan dan pengiriman barang di Shopee, terdapat beberapa kegiatan dan peran yang terlibat. Setiap entitas yang terlibat dalam sistem ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Jadi di sini kita memiliki beberapa entitas, yaitu ada pembeli, penjual, barang, pesanan, pembayaran, dan pengiriman serta ulasan. Di sini kami juga akan bahas tentang atribut yang terlibat dalam entitas tersebut. Jadi, atribut dalam konteks sistem basis data adalah properti atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu entitas.
Atribut digunakan untuk mendeskripsikan entitas secara lebih rinci dan spesifik, memberikan informasi yang diperlukan untuk membedakan satu entitas dari yang lainnya dalam sebuah tabel atau database. Jadi di sini kami akan memberikan contoh jenis-jenis atribut, yaitu ada atribut kunci, atribut non-kunci, atribut komposit, atribut derivatif, atribut multivalue, atribut opsional, atribut simple, dan atribut terhitung. Dalam sistem manajemen pesanan dan pengiriman barang, terdapat beberapa atribut yang dimiliki oleh entitas-entitas tersebut. Berikut adalah beberapa atributnya, yaitu pembeli yang memiliki atribut primary key-nya adalah ID pembeli, dan nama pembeli, alamat pembeli, email pembeli, serta telepon pembeli. Lalu penjual memiliki atribut yang pertama yaitu primary key-nya adalah ID penjual, lalu ada nama penjual, alamat penjual, dan telepon penjual. Dan barang memiliki primary key yaitu ID barang, nama barang, deskripsi barang, stok barang, dan harga barang. Lalu pesanan memiliki primary key ID order, lalu atributnya ada order produk, jumlah pesanan, total harga, dan status pesanan. Di sini juga ada pembayaran, yaitu memiliki primary key ID pembayaran, dan atributnya adalah metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan status pembayaran. Ulasan memiliki primary key, yaitu ID ulasan, atributnya yaitu ID pembeli, ID barang, dan rating ulasan. Dan pengiriman memiliki primary key, yaitu ID pengiriman, dan atributnya adalah alamat pengiriman, metode pengiriman, dan status pengiriman. Dan kami juga memberikan derajat relasi untuk antar entitasnya. Jadi, pengertian derajat relasi atau kardinalitas adalah merupakan relasi antar entitas pada himpunan entitas yang lain dengan menunjukkan jumlah maksimum entitas tersebut. Derajat relationship lebih mengarah pada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lainnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi, ada macam-macam derajat relasi, yaitu ada one to many to many, dan many to one. Pada kasus rule bisnis, sistem manajemen pesanan dan pengiriman barang di Shopee, kami memiliki derajat relasi yang terhubung antar entitas. Di antaranya adalah pembeli ke pesanan, yaitu many to many. Jadi banyak pembeli memesan banyak pesanan. Dan yang kedua itu adalah pembeli ke barang menggunakan many to many, yaitu banyak pembeli membeli banyak barang. Dan barang ke penjual, many to many juga, banyak barang dijual oleh banyak penjual. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dila Regita Cahyani. Selanjutnya yaitu data modeler atau data modeling adalah proses menyederhanakan suatu data menjadi informasi yang digunakan sesuai kebutuhan bisnis. Data modeling akan mengumpulkan data tersebut dan disusun oleh diagram sederhana yang berisikan jenis data, klasifikasi, atribut, serta alur hubungan antar data. Diagram atau blueprint yang dihasilkan disebut dengan model data atau data model. Selanjutnya, model data bisa digunakan untuk membuat database sederhana maupun kompleks. Merekayasa ulang suatu aplikasi yang menggunakan software outdated dan meminimalisir error. Oke, selanjutnya di sini saya akan menampilkan di dalam sistem manajemen pemesanan dan pengiriman di Shopee memiliki data modeler yaitu sebagai berikut. Nah, di dalam data modeler ini memberikan gambaran tentang cara pesan dan pengiriman dapat terjadi dan
ada entitas yang terlibat, lalu atribut yang dibutuhkan oleh suatu entitas tersebut berada di dalam gambar ini. Selanjutnya, dalam pengamatan yang telah kami lakukan, manajemen pemesanan dan pengiriman di dalam aplikasi Shopee menunjukkan efisiensi yang tinggi. Kami mengidentifikasi beberapa entitas yang terlibat serta atribut yang digunakan oleh entitas-entitas tersebut. Selain itu, kami juga memeriksa proses pemesanan dan pengiriman barang. Berdasarkan pengamatan kami, terdapat relasi many to many di antara entitas-entitas tersebut, di mana banyak pengguna melakukan berbagai aktivitas dalam aplikasi Shopee seperti memesan barang dan memberikan ulasan. Relasi many to many ini kami tetapkan karena setiap pengguna dapat memesan berbagai macam barang di dalam aplikasi, dan aktivitas ini dilakukan oleh banyak pengguna secara simultan. Nah, sekian dari presentasi hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.